Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita akan melanjutkan bahasan di tentang sistem ketuhanan Islam ya. Ya, melanjutkan yang bagian pertama tadi kita lanjutkan sekarang. Nah, di ujung bagian pertama tadi ya, di akhirnya saya menjelaskan ya bahwa Allah itu bukanlah zat materialistik ya, bukanlah sesuatu yang bersifat materialistik, bukan zat yang bersifat materialistik ya, karena tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama ya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama. Nah, berarti sudah jelas bahwa kalau tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sama, berarti bukan sesuatu yang bersifat materialistik. Karena sesuatu yang bersifat material, ya, materi, bersifat materialistik itu akan banyak yang sama, akan banyak yang serupa. Contohnya saya manusia. Nah, Anda semua manusia. Kita walaupun beda tapi punya keserupaan, yaitu bentuk kita serupa begini kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki bentuk kita begini, walaupun warna kulit beda, tinggi badan beda, berat badan beda, ya kita begini, mempunyai keserupaan. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai keserupaan dengan apapun, apalagi dengan siapapun. Nah, lalu walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada kesamaan dengan apapun, tidak ada kesamaan dengan siapapun. Ya, karena itulah tadi di bagian pertama tadi saya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang bersifat transenden. Transenden itu berarti tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibagaimanakan, tidak bisa dihayalkan ya, tidak bisa diimajinasikan, apalagi diserupakan dan disamakan dengan sesuatu apapun atau siapapun, apalagi tidak bisa. Nah, oke, kembali kepada judul tentang sistem ketuhanan. Nah, sistem ketuhanan kan berarti sistem bagaimana kita mengimani Tuhan kan. Nah, yang pertama ya kita harus paham karakteristik zatnya tadi. Ya tadi kan sudah saya jelaskan dari awal pun, dari bagian pertama pun, bahwa karakteristik zat Allah itu tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sama. Nah, jadi nyambung dengan judulnya, sistem ketuhanan dalam Islam. Nah, sistem ketuhanan dalam Islam itu seperti saya jelaskan tadi di awal, berulang-ulang pula, tidak sama dengan sistem ketuhanan agama lain. Tidak sama. Ya, perbedaannya adalah sistem ketuhanan agama lain masih meyakini bahwa sosok Tuhan yang dipercayai oleh mereka masing-masing adalah sosok yang tidak lepas dari materialistik. Ya, tapi sekali lagi saya tidak bermaksud menjelekkan apalagi mengejek ya kepada kepercayaan teman-teman kita yang lain, tidak. Saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara saya sesama muslim bahwa kita tidak boleh mengikuti kepercayaan mereka. Biarkan saja lakum dinukum waliyadin, kepercayaan kalian, kepercayaan kalian, kepercayaan kita ya kita, kami ya kami gitu.
Jangan saling mempengaruhi, jangan saling mengganggu. Kalau Anda meyakini bahwa Tuhan Anda mempunyai sifat materialistik seperti itu, mempunyai wujud yang berbentuk, bentuknya jelas, dapat dilihat pula oleh kasat mata, ya, ada di suatu tempat tertentu, lalu dapat bercakap-cakap seperti percakapan antara manusia dan lain-lainnya yang bersifat materialistik, yaitu silahkan, itu hak Anda untuk percaya demikian. Tapi kami tidak boleh mengikuti kepercayaan Anda. Begitu pula Anda tidak boleh mengikuti kepercayaan kami. Mungkin masing-masing aja. Ya, dalam hal kehidupan dunia mari kita bergotong royong, mari kita saling bantu. Tapi dalam hal kepercayaan terhadap Tuhan, jangan coba-coba saling mencampuri. Silahkan Anda kalau yakin dengan kepercayaan Anda seperti itu, silahkan. Kalau kami tidak boleh, gitu. Saya di sini hanya mengingatkan kepada saudara-saudara saya sesama Muslim, jangan mengikuti cara-cara seperti yang Anda lakukan, itu tidak boleh. Karena agama Anda, agama kami, kan begitu. Ya. Oke. Sekarang balik lagi ya. Wahai saudara-saudaraku sesama Muslim dan anak-anakku dan murid-muridku yang Bapak banggakan. Ya. Ada, ya, namun sekali lagi saya tekankan, saya bukan menjelek-jelekan agama yang lain. Tidak, saya hanya mengatakan jangan kita selaku Muslim mengikuti cara berimannya, ya, sistem ketuhanan berarti cara berimannya umat lain terhadap Tuhan mereka. Jangan, ya, nggak boleh. Itu aja gitu. Kalau Anda yang non Muslim mau meyakini begitu, silahkan, bebas kok, gitu, ya. Oke. Kembali lagi kepada persoalannya. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, saudara-saudaraku sesama Muslim, jangan kita mengikuti cara-cara kawan-kawan kita yang bukan Muslim dalam meyakini Tuhan mereka. Yang terutama adalah kawan-kawan kita meyakini bahwa Tuhan itu masih mempunyai atau tetap mempunyai hal-hal bersifat materialistik pada pribadi Tuhannya tersebut. Contohnya apa? Ya itu tadi, ada keserupaan bentuk dengan yang lain, gitu kan? Gak usah dijelaskan dengan terlalu rinci lah, nanti akan jadi menyinggung jadinya nanti. Cukup dipahami saja gitu. Nah, kawan-kawan kita yang dari agama lain itu kalau mau disebutkan memvisualkan, ya, Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, gitu. Meyakini Tuhan-Tuhan sesembahan mereka ada di tempat tertentu, ada di suatu tempat, yang berarti Tuhan sesembahan mereka ada dalam lingkupan sebuah tempat, sebuah ruangan, dan sebuah wadah. Ya. Misal ada kawan kita yang mempercayai Dewa Anu bersemayam di Gunung Anu, Dewa Anu bertempat di Laut Anu, dan sebagainya. Ya itu nggak apa-apa, itu hak mereka. Nah kita tidak boleh mengikuti hal yang seperti itu. Nah,
Jadi kita tidak boleh meyakini bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ada di satu tempat tertentu, ada di arah tertentu, mempunyai bentuk dan ukuran tertentu, ya, tersusun oleh susunan tertentu. Tidak boleh. Karena itu sama dengan keyakinan kawan-kawan kita dari agama yang lain selain kita. Ada agama yang percaya Tuhan berada di surga. Di surga itu kan ciptaan. Cobalah kita yang waras ini berpikir, surga itu ciptaan. Gitu. Kalau disebut Tuhan ada di surga, berarti Tuhan berada di dalam ciptaannya. Nah, sekali lagi, kalau mereka meyakininya begitu, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kita selaku umat Islam tidak boleh meyakini seperti itu. Tidak boleh meyakini seperti keyakinan kawan-kawan kita yang meyakini bahwa Tuhan berada di suatu tempat. Tidak boleh. Ya. Karena itulah yang akan terkena oleh sabda Nabi, barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka akan dijadikan salah satu dari mereka. Yaitu dalam hal akidah, bukan dalam hal kehidupan dunia. Kalau dalam segala hal hadis itu berlaku, ya kita pakai celana jeans bisa dimasukin ke neraka dong gitu ya. Ya. Kita pakai mobil bisa masuk neraka. Mobil itu bukan orang Islam yang pertama nyiptain loh. Ya. Gitu. Tapi yang dimaksud oleh Nabi itu dalam hal kepercayaan, akidah. Nah, kita tidak boleh mematerialkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala seperti yang kawan-kawan kita lakukan terhadap Tuhan mereka. Tidak boleh. Tuhan di surga. Surga itu ciptaan. Surga itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segalanya. Tidak mungkin dilingkupi oleh makhluk. Tidak mungkin diliputi dan dikelilingi oleh makhluk. Sesuatu yang bisa meliputi, sesuatu yang bisa mengelilingi, sesuatu yang bisa melingkupi berarti lebih besar ukurannya dari yang dilingkupi, ya, yang dikitari. Itu lebih. Ya. Kita sebagai orang yang akalnya sehat mesti paham ini, bahwa Allah itu maha segalanya. Dia mustahil diliputi, dilingkupi, dikelilingi oleh makhluk-makhluknya gitu loh. Ya. Jadi ya itu tadi, kalau mereka yakin, mempunyai keyakinan Tuhannya berada di surga, silahkan. Kita mah bodoh amat gitu. Itu mah silahkan aja gitu. Kita yang muslim tidak boleh juga meyakini bahwa Tuhan kita berada di suatu tempat atau arah tertentu. Tempat adalah makhluk, arah itu makhluk. Tuhan tidak mungkin dilingkupi oleh ciptaannya, begitu. Ya. Nah, itu kepercayaan materialistik yang tidak boleh kita kepercayaan materialistik yang tidak boleh kita sematkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat lain percaya Tuhannya berada di tempat tertentu, kita tidak boleh seperti itu. Umat lain percaya Tuhannya ada di arah tertentu, kita tidak boleh seperti itu.
Umat lain percaya bahwa Tuhan yang memiliki susunan-susunan anggota tubuh. Kita tidak boleh seperti itu. Gitu aja. Tapi kalau mereka meyakininya demikian, misalkan dewa anu gitu mempunyai ciri fisik seperti sekian seanu, tingginya seanu, dewanya laki-laki, ya nggak apa-apa, itu mah kepercayaan mereka. Nah kita jangan ngikut-ngikut, itu aja sih gitu. Itu mah kepercayaan mereka, silakan kalau mereka mau begitu. Kita tidak akan menjudge, kita tidak akan memvonis, tidak, silahkan gitu. Kalau mau bebas, kan lakum dinukum waliyadin toh, ya. Agama Anda, agama kami. Tapi kami tidak boleh mengikuti cara-cara Anda dalam mengimani Tuhan Anda, begitu. Gitu aja sih. Gitu. Sekali lagi saya tegaskan, ya, ada agama lain yang percaya Tuhannya ada di surga, ya silahkan. Ya, kita nggak boleh sama gitu dengan seperti itu. Mempercayai Tuhan ada di suatu tempat tertentu, tidak boleh. Agama lain ada yang mempunyai kepercayaan sesembahannya, katakanlah itu dewa, itu mempunyai bentuk anu-anu, dewanya laki-laki atau perempuan, yaitu silahkan. Nah kita nggak boleh meyakini seperti itu terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh meyakini Allah seperti dewa, nggak boleh gitu. Nah, atau Tuhan mereka terdiri atas susunan organ-organ tertentu, ya silahkan. Kalau ada yang begitu silahkan, itu hak mereka gitu. Nah kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kalau kita seperti itu, nah apa bedanya kita dengan mereka? Sementara mengikuti suatu kaum, maka kita akan digolongkan kepada kaum itu. Nah, Islam, tapi kepercayaan terhadap Tuhannya, terhadap Allahnya mirip dengan kepercayaan umat beragama lain terhadap Tuhannya, kan celaka itu. Ya. Nah, ada lagi agama lain menganggap Tuhannya lebih dari satu, misalkan. Ya kita fine-fine aja, itu silahkan. Kalau mau Anda mau percaya kayak gitu silahkan. Ya kita nggak boleh seperti itu. Itu aja sih. Itu. Nah, apakah ada di antara kita yang kepercayaannya terhadap Allah, keyakinannya terhadap Allah mirip dengan keyakinan umat lain? Oh ada. Mau tahu? Ya nanti ya, oke. Kita sambung lagi di kesempatan yang lain, di video yang lain. Oke? Baik, kita tutup dulu. Kita sudahi dulu ya. Nah, biar nggak terlalu panjang dan biar Anda penasaran juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.